Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Nah, sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkannya. Tuhan, tolong kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membaca di dalam kitab Imamat pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-17. Saya akan membacakan di ayat yang pertama, korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawanya yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, ada istilah dalam bahasa Indonesia, ya mungkin kita juga tahu begitu, yaitu balas budi, ya. Balas budi artinya kita melakukan sesuatu karena orang sudah melakukan sesuatu kepada kita. Ya, jadi kita melakukan bukan supaya orang melakukannya, tetapi karena orang sudah melakukannya. Dan kira-kira gambaran itulah yang menjadi bagian di pasal yang ketiga ini di dalam kitab Imamat, yaitu tentang korban keselamatan. Jadi korban keselamatan ini dilakukan bukan dengan sebuah tujuan untuk orang itu mendapatkan keselamatan, ya. Tidak, melainkan orang itu sudah mengalami anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Nah, ini masuknya sebenarnya adalah korban syukur, ya, korban syukur. Atau kalau di dalam kehidupan kita itu seperti tadi, ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah keselamatan itu, maka kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa sederhana sehari-hari, yaitu dengan kata terima kasih. Kita sudah menerima, kita mengembalikan dengan kasih. Nah, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kira-kira dalam perjalanan hidup ini, ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, memberikan korban kepada Tuhan, tentunya bukan supaya Tuhan itu baik sama kita. Karena pada dasarnya Tuhan sangat baik. Dan Tuhan baik itu tidak dipengaruhi karena kebaikan kita, melainkan karena Dia memang Allah yang baik. Begitu, ya. Dan itu adalah sukacita kita. Saat kita memberikan persembahan juga tidak berharap Tuhan akan melakukan sesuatu kepada kita. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sudah melakukan sesuatu itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Nah, kalau begitu apa artinya? Nah, sebagai orang yang tahu berterima kasih, tahu balas budi, begitu, ya. Sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah, berkat, pemeliharaan Tuhan, patutlah kita kembali memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, 3 hari ini kita belajar tentang persembahan, ya, tentang kurban. Nah, di Imamat pasal yang ketiga ini luar biasa mengingatkan kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan, sebagai orang-orang yang sudah mengalami pemeliharaan Tuhan, begitu, ya. Mari saudara, kita mengembalikan sebagai respon ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, ada yang lembu, ya, ada yang binatang yang lainnya. Prinsipnya sederhana, ya. Sesuatu yang memang tidak bercela. Ya, artinya kita memang mengkhususkan persembahan itu, ya, sebagai syukur kita kepada Tuhan. Nah, di gereja kita memang tidak ada persepuluhan, ya, karena apa yang kita punya sebenarnya adalah milik Tuhan. Jadi persembahan syukur itu ya persembahan yang tentunya lebih daripada 1/10
yang kita miliki, karena tentunya syukur kita jauh lebih daripada itu. Nah, ini mengingatkan kita bagaimana ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu secara sederhana ya, kalau kita boleh ngomong, nggak hitung-hitungan deh sama Tuhan. Ya, ketika Tuhan membutuhkan, ketika Tuhan menghendaki, ya kita akan memberikan yang terbaik. Memang nggak mudah. Tetapi ketika kita melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, saya percaya hal itu bukanlah hal yang susah. Saya pernah begitu ya, pergi ke satu daerah. Saya tidak bawa apa-apa sih saudara, saya hanya membawa berita Tuhan ya, tentang cinta kasih Tuhan. Satu kali orang ini sangat sukacita sekali mendengarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus itu. Saya diundang ke rumahnya, ya waktu itu saya pelayanan di daerah Sumba begitu. Saya ditunggu malam itu, saya diundang, Pak nanti malam datang jam 8 ya. Oke, saya datang jam 8 saya bilang. Saya lewat kebun ya, saya lewat hutan begitu ya, karena memang itu ada di pedalaman di daerah pegunungan begitu. Saya datang ke sana, saya bersama dengan majelis jemaat yang mendampingi saya bagian visitasi. Bayangan kita itu memang kan kalau kita diundang begitu ya, ya kita harus tepat waktunya. Kita waktu itu datang tepat waktu. Terus si bapak itu tiba-tiba panggil saya, Pak mari ke belakang katanya. Oke, saya bilang ke belakang saudara. Saya ditunjukkan 1 ekor babi begitu. Pak ini ya kita persembahkan ya babi ini. Nah semoga ini boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Saya pikir kenapa, apakah saya suruh bawa babi atau apa begitu ya. Jadi babi itu ternyata dipotong saudara. Ya, babi itu dipotong kemudian dimasak di malam itu juga. Jadi saya malam itu diundang untuk menikmati ungkapan syukur mereka ya melalui persembahan 1 ekor babi itu. Dan saya melihat kenapa orang itu sampai sebegitunya ya. Karena mereka melihat ada ya orang dari Jawa datang ke mereka yang tempat yang cukup dalam begitu ya. Yang untuk menempuh medannya saja udah nggak mudah begitu. Tapi ini mau. Nah saya melihatnya itulah kira-kira sukacita. Kalau dibanding dengan harga babi yang di sana cukup mahal sekali ya pada saat itu. Mungkin tidak sebanding begitu ya. Tetapi dengan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, bagi mereka mau belajar memberi yang terbaik. Nah, jika untuk manusia saja kita memikirkan yang terbaik, kenapa tidak untuk Tuhan? Sudahkah hari ini yang kita berikan kepada Tuhan yang terbaik sebagai rasa ungkapan syukur kita? Ya, tanpa sebuah perhitungan, artinya ya kita berikan apa yang Tuhan gerakkan di dalam kehidupan kita. Nah, persembahan yang digerakkan Tuhan memang akan berbeda saudara ya dengan matematika kita. Karena kita berpikir nggak mungkin cukup, nggak mungkin bisa. Tetapi ketika Tuhan menggerakkan hati kita, mungkin dalam pikiran kita tidak cukup. Tetapi ketika kita mengerjakannya, percayalah, karena Tuhan sudah lebih dulu mengerjakannya di dalam hidup kita dan mencukupkannya, maka Tuhan akan memberkati itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kita sebagai persembahan syukur atau korban keselamatan atau korban syukur kita kepada Tuhan. Yuk kita belajar memberi yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Artinya apa? Berangkat dari hati yang memang digerakkan oleh Tuhan. Saya nggak tahu apa yang memotivasi kita hari ini di dalam kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Apakah karena kita ingin berharap mendapatkan kembali dan berlipat kali ganda? Atau karena kita takut daripada nanti uangnya hilang ya, anggaplah seperti orang itu ya bilang ya buang sialah. Jangan sampai kita memiliki cara berpikir demikian ya ketika kita memberi persembahan. Kita memberikan persembahan ya korban syukur kita, korban keselamatan ini karena apa? Karena Tuhan sudah mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya nggak tahu apa yang terbaik yang hari ini ada pada saudara. Ya, tapi apapun itu saudara, mari kita berikan kepada Tuhan menjadi persembahan kita. Sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Hari ini korban syukur apa yang rindu saudara berikan kepada Tuhan yang terbaik? Tuhan, terima kasih.
Engkau sudah mengingatkan kami. Engkau sudah mengerjakan itu semua di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hidup kami adalah milik-Mu. Dan kami mau serahkan seluruhnya. Kiranya Engkau boleh memakainya sebagai alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati kehidupan kami. Ajar kami terus memberi yang terbaik. Ungkapan syukur kami kepadamu. Berkati jika ada di antara kami yang sedang bergumul akan kehidupan. Bergumul akan kesehatan. Bergumul akan apapun Tuhan, kami berdoa. Kiranya Engkau boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Untuk kami boleh tetap percaya akan pimpinan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan syukur kita yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kita di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.